Assalamualaikum anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Insya Allah, Ibu akan mewakili Pak Suharto yang akan menjelaskan materi kita kali ini. Adapun materi kali ini yaitu macam-macam puasa. Namun kita khususkan untuk pembahasan sekarang yaitu tentang puasa wajib. Untuk memulai pembelajaran ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam puasa. Yang pertama puasa wajib, ada puasa sunnah, kemudian ketiga puasa makruh, dan yang keempat puasa haram. Baik, kita akan bahas puasa wajib ya. Macam-macam puasa wajib. Ada puasa di bulan Ramadan, kemudian puasa nazar, dan yang ketiga puasa kifarat. Puasa Ramadan adalah puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan. Dalilnya terdapat dalam hadis Nabi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamas shalah wa ita'iz zakah wa hajjal bait wa shaumi Ramadan. Yang artinya Islam itu ditegakkan di atas 5 dasar, yaitu 1. Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah. Dan yang kedua, mendirikan sholat 5 waktu. 3. Membayar zakat. 4. Mengerjakan haji ke Baitullah. Dan yang kelima, berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Tiga cara menentukan awal dan akhir Ramadan. Ya, cara yang pertama yaitu dengan cara ru'yatul hilal. Kemudian yang kedua dengan cara istikmal. Dan cara yang ketiga yaitu dengan cara hisab. Ru'yatul hilal untuk mengetahui awal bulan Ramadan yaitu dengan cara melihat bulan sabit tanggal 29 bulan Sya'ban. Jika bulan nampak, maka terhitunglah tanggal 1 Ramadan. Begitu juga untuk mengetahui akhir bulan Ramadan dengan cara melihat bulan sabit tanggal 29 bulan Ramadan. Jika bulan nampak, maka terhitunglah tanggal 1 Syawal. Adapun istikmal yaitu jika bulan tidak nampak, ya maka dilakukan istikmal. Ya, dalil nakli. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Yang artinya, maka siapa di antara kamu sekalian yang menyaksikan awal Ramadan, haruslah ia berpuasa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Ya, sekarang kita bahas apa itu istikmal. Istikmal adalah menyempurnakan jumlah hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Maka puasa dimulai keesokan harinya. Begitu juga untuk Idul Fitri, menyempurnakan jumlah hari bulan Ramadan menjadi 30 hari. Maka keesokan harinya jatuhlah tanggal 1 Syawal. Istikmal terjadi karena bulan tidak nampak terlihat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam qala, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in gumma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban salasina yauman. Artinya, dari Abi Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpuasalah kamu sekalian karena kamu melihat bulan, dan berbukalah atau berlebaranlah kamu sekalian karena kamu melihat bulan. Jika kamu sekalian tidak melihat bulan, maka sempurnakanlah bilangan hari dari bulan Sya'ban tersebut menjadi 30 hari. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hisab. Hisab artinya dilakukan dengan cara menggunakan perhitungan menurut ilmu falak atau ilmu astronomi atau ilmu perbintangan. Ya, kemudian kita bahas tentang orang yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa Ramadan. Ya, yang pertama orang yang sedang sakit. Kemudian orang yang lanjut usia, orang yang sedang dalam perjalanan, orang yang sedang haid atau nifas, orang sebagai pekerja berat, kemudian wanita hamil dan menyusui. Nah, inilah orang-orang yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa Ramadan, nanti harus membayarnya di hari-hari yang lain. Dalilnya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Kemudian puasa nazar. Apa itu nazar? Nazar adalah janji akan melakukan kebaikan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, melakukan suatu kebaikan yang asalnya tidak wajib, jika dinazarkan menjadi wajib menurut hukum Islam. Ya, dalilnya terdapat dalam hadis Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, man nadara ayyuti Allah fal yut'ih wa man nadara ayyu'siyahu fala yu'sih. Artinya, barang siapa bernazar akan mentaati Allah, maka hendaklah ia mentaatinya. Dan barang siapa bernazar akan bermaksiat kepada Allah, maka janganlah ia melakukannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh kalimat nazar ya. Seseorang telah berjanji akan berpuasa jika mendapatkan sesuatu yang menggembirakan atau kebaikan. Misalnya, jika saya lulus sekolah, saya akan berpuasa selama 3 hari. Atau jika saya nanti mendapat nilai bagus menjadi peringkat di kelas, saya akan berpuasa selama 3 hari. Nah, dari kalimat-kalimat itulah menjadi nazar, maka puasa yang diucapkannya itu menjadi puasa wajib
dilakukan, ya. Kemudian ada yang namanya puasa kifarat. Ya, yang ketiga jenis puasa wajib yaitu puasa kifarat. Kifarat berarti denda atau tebusan. Puasa kifarat berarti puasa yang dilakukan untuk memenuhi denda. Sebab-sebab puasa kifarat. Yang pertama, melanggar larangan haji. Yang kedua, melanggar sumpah atau janji. Yang ketiga, sumpah zihar. Zihar itu diumpamakan seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, kamu seperti ibumu atau kamu seperti ibuku, ya. Dia menyerupai istrinya itu seperti ibunya. Maka itu dinamakan sumpah zihar. Kemudian yang keempat, pembunuhan tanpa sengaja. Yang kelima, berhubungan badan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Kifarat haji. Ya, yang pertama, kifarat haji itu menyembelih seekor kambing. Kemudian pilihan yang kedua, bila tidak sanggup menyembelih seekor kambing, puasa 3 hari pada waktu pelaksanaan haji dan 7 hari setelah tiba di rumah. Ya, pilihannya ada 2. Kemudian kifarat melanggar janji. Ya, yang pertama puasa 3 hari, bila tidak sanggup yaitu memberi makan 10 fakir miskin. Kemudian kifarat jihar. Yang pertama membebaskan budak belian. Karena zaman sekarang sudah tidak ada budak, maka pilihan yang kedua yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan yang ketiga, bila tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, yaitu yang ketiga, memberikan sedekah kepada 60 fakir miskin dengan makanan pokok yang menyenangkan. Kemudian kifarat hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Ya, yang pertama membebaskan budak belian. Ya, pilihan yang pertama. Kemudian yang kedua dengan cara berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, dengan pilihan yang ketiga yaitu memberi makan 60 fakir miskin. Kifarat pembunuhan tak sengaja. Ya, yang pertama yaitu memerdekakan seorang budak. Ya, mungkin zaman dulu, zaman Nabi ya. Untuk zaman yang sekarang, bila tidak ada perbudakan, dengan cara membayar tebusan yang telah disepakati. Dan yang ketiga, puasa 2 bulan berturut-turut. Terima kasih. Sekian pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian dapat mengerti dan memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Dan akhirnya Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.